Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA NU Cilduk, khususnya kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Surip. Kita akan belajar hari ini pelajaran fisika, pertemuan pertama di semester 2 atau semester genap. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik anak-anakku, di pertemuan yang pertama ini nanti kita akan bersama-sama membahas tentang teori kinetik gas. Oke, perhatikan penjelasan Bapak. Oke, ini adalah teori kinetik gas. Ini bab pertama yang kita bahas. Oke, ini kompetensi intinya. Ini kompetensi dasar atau KD-nya, dan yang ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan nanti setelah kalian belajar dengan Bapak, nanti kalian bisa menjelaskan teori kinetik, menganalisis, dan menganalisis hubungan tekanan suhu, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang diharapkan. Oke, teori kinetik gas adalah, atau teori kinetik pada gas, menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas. Di dalamnya ada tekanan, ada suhu, dan ada volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Tekanan gas tidaklah disebabkan oleh denyut-denyut statis atau yang diam di antara molekul seperti yang diduga oleh Isaac Newton, tetapi disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Jadi tidak diam gitu ya. Ini dikenal juga dengan teori kinetik molekuler atau teori tumbukan atau teori kinetik pada gas. Oke, berikutnya ini sifat-sifat gas ideal. Terdiri atas partikel, partikel itu bisa dalam bentuk atom atau molekul. Di pelajaran kimia sudah dipelajari yang jumlahnya besar. Partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruangan. Partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. Ini ada sifat-sifat gas ideal dan seterusnya. Ini persamaan yang nanti akan kalian gunakan dalam perhitungan atau penghitungannya. Persamaan kata gas ideal. PV sama dengan N kecil R kali T. Ini yang kalian pakai adalah satuan ini. Gitu ya. Nah, apa itu P? P ini adalah tekanannya. Tekanan gasnya. Satuannya Newton kali meter pangkat min 2. V atau volume adalah volume gasnya. Meter kubik. N kecil ini adalah jumlah mol gas. R adalah konstanta, ini ketetapan, ini angkanya 0,0821. Jadi R ini ketetapan, artinya angkanya tetap 0,0821. T adalah suhu mutlak, temperatur atau suhu mutlak gas. Satuannya dalam satuan Kelvin. Nanti kalau suhunya dalam satuan Celcius harus kalian rubah dulu ke Kelvin atau dikonversi. Rumusnya adalah T sama dengan X derajat Celcius atau misalkan 27 derajat Celcius, misalkan contohnya, ditambah 273. Nanti sama dengan Kelvin. Jadi ditambah 273. N itu sendiri, N kecil ini mol, itu N ini adalah jumlah mol, jumlah mol atau jumlah partikel. Ini bisa atom, bisa molekul dibagi Na. Na-nya adalah bilangan Avogadro, ini juga ketetapan. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini sudah ketetapan. Angkanya sudah ada. Kalau N, kalau jumlah molnya belum diketahui, berarti kalian cari dulu dengan rumus ini. Oke. Ini tekanan gas. Tekanan gas didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu luasan. Maka P sama dengan F per A. Gaya perluas. Oke. P adalah gaya perluas. F per A. Kita lanjut. Manometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan gas. Ini namanya manometer. Tekanan atmosfer adalah tekanan oleh kolom udara dari atas atmosfer ke permukaan bumi. Ini adalah tekanan
Ketinggian dan ini hubungan antara ketinggian dan tekanan atmosfer. Tekanan sekitar 1 atmosfer di atas permukaan air laut, bergantung pada ketinggian dan cuaca. Semakin tinggi lokasi, maka semakin rendah tekanannya. Jadi semakin tinggi lokasinya, maka semakin rendah tekanannya. Lebih tinggi saat hujan dibandingkan saat cerah atau tidak hujan. Jadi tekanan itu lebih tinggi saat hujan. Oke. Ini hukum-hukum gas ideal. PV berbanding terbalik dengan V. Ini bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan V, dengan volume. Artinya apabila P tekanannya besar, maka volumenya kecil. Ini contohnya di sini ya. Lihat di grafik. P-nya 4,0 atm. Ini tekanannya 4 atm. Volumenya cuma 1 sampai 2 atau 2. Ya. Sedangkan di tekanan 2 atm, volumenya di sini ada berapa? Ada 4. Ini kan volumenya semakin besar. Tekanannya semakin kecil, volumenya semakin besar. Ya. Itu membuktikan. Ya. Ini Jacques Charles Gay-Lussac. Ini rumusnya. Temperatur absolut sebanding dengan volume pada tekanan konstan. Oke. Lanjut saja. Ini sama dengan yang di depan tadi, PP sama dengan nRT. Ini juga sama yang Bapak jelaskan tadi di depannya, di awal ya. Sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Kerapatan gas ideal pada temperatur tertentu, kerapatan gas ideal sebanding dengan tekanan. Perilaku gas ideal, perilaku gas nyata pada kerapatan dan tekanan rendah untuk sejumlah gas tertentu PV per T. Jadi untuk sejumlah gas tertentu PV per T sama dengan konstan, sehingga dapat ditulis menjadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di beberapa ini ya jet ya, ditekan apa di tekanan gas, beberapa tekanan gas. Ini tekanan gas ideal. Tinjau N buat P sama dengan sepertiga N M per V, V pangkat 2 rata-ratanya. Temperatur gas ideal. Gitu ya, ini rumusnya. Oke. Energi EK ini energi kinetik translasi partikel gas. Energi dalam gas idealnya seperti ini. Oke. Energi dalam gas ideal perbandingan Cp, Cv adalah suatu konstanta 1,67. Nah, energi kinetik total gas di atomik E total, energi adalah sama dengan E translasi ditambah E rotasi ditambah E vibrasi. Ingat-ingat, E translasi ditambah E rotasi ditambah E vibrasi. Energi total. Asas ekipartisi energi untuk tiap derajat kebebasan yang energinya berbanding dengan kuadrat variabel bebasnya. Energi rata-ratanya adalah sepertiga KBT. Pada suhu yang sama, untuk dua macam gas, kecepatannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya. Gitu ya. Dan pada yang sama tapi suhu berbeda, dapat disebutkan sebagai berikut. Ini gas kecepatannya. Tuh. Pada suhu yang sama untuk dua macam gas. Gitu ya. Ini untuk suhu yang berbeda. Perhatikan baik-baik ya latihan soalnya. Nanti setelah kalian memperhatikan, nanti kalian hitung dengan di catatan di rumah gitu ya. Kemudian hasilnya dicocokkan. Kalau belum sama atau kalau ada kesulitan, kalian nanti boleh japri atau boleh konsultasi dengan Bapak gitu ya. Japri atau konsultasi dengan Bapak. Boleh kapanpun gitu ya. Bapak kasih dua contoh soal di sini. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Di sini ada derajat Celciusnya. Kalau suhu pasti di sini 27 derajat Celcius. Ingat nih. Ya. Ada 4 liter berarti volume, tekanan berarti P, suhu berarti apa? T, ya. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Berarti P ini P1 ini berarti yang ditanyakan adalah P2. Suhunya 47 derajat Celcius, volumenya 3,2 liter. Ini cara mengerjakannya. Oke.
Ini cara mengerjakannya. Biasakan ditulis seperti ini ya. Urutan mengerjakannya. Diketahui dulu. V1 volume 1 tadi 4 liter. V2 volume 2 3,2 liter. P1 1,5 atm. T1 tadi kan 27 derajat Celcius. Harus dirubah menjadi Kelvin, dikonversi. Maka rumusnya 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. T2 tadi berapa? 47 derajat Celcius. Maka dikonversi menjadi Kelvin. 47 ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah P2. Jawab. Maka rumusnya ini yang di dalam kotak. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Masukkan angka-angkanya yang diketahui di sini tadi. 1,5 kali 4 bagi 300. P2 yang ditanyakan ini 3,2 dibagi 302. P2-nya nanti hasilnya adalah 2 ATM. Dari mana 2 ATM? Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya kita terapkan ilmu matematika. Oke, kita hubungkan dengan ilmu matematika dengan apa? Dengan perkalian silang. Oke ya. Perkalian silang itu hari ini berarti gini kan? Nanti ini perkalian silang itu berarti kan 1,5 kali 4 dikali 320. Nanti hasilnya berapa? Nah, yang ini berarti 300 atau P2 kali 3,2 kali 300. Ini perkalian. Nanti ini dengan ini kali ini. Nah, P2 berapa? Nah, nanti hasil perkalian dari ini 1,5 kali 4 kali 320. Hasilnya X dibagi oleh perkalian dari 3,2 kali 300. Nanti ketemu P2. 2 ATM. Nanti kalian hitung. Ya. Kalian hitung. Nanti konsultasikan dengan Bapak kalau belum ketemu. Ya. Ini yang kedua. Air mendidih berarti kan 100 derajat Celcius. Sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air bersuhu 35 derajat Celcius. Setelah terjadi keseimbangan termal, maka suhu campuran. Jadi yang ditanyakan adalah suhu campurannya berapa. Nah, ini air yang mendidih akan melepaskan kalor. Melepas kalor. Sedangkan air yang bersuhu 35, dia akan menyerap kalor. Ini dikenal sebagai asas Black yang dirumuskan bahwa Q serap gitu ya, Q serap nanti Q serap sama dengan Q lepas. Rumusnya sama MC kali delta T. Ini juga sama MC delta T. Bedanya ini C-nya tidak dimasukkan ke dalam penghitungan. Kenapa? Karena C itu kalor jenis yang tadi diketahui. Karena ini C punya angka atau punya harga yang sama sehingga boleh dicoret atau dihilangkan. M tadi massa atau volume gitu ya, 400. Nah, ini kan Q serap. Rumusnya T min 35. Kalau Q lepas 100 dikurangi T. Jadi kebalikan. Oke ya, rumusnya ingat-ingat. Kalau Q serap berarti T min 35. Kalau Q lepas 100 min T. Nih. Nah, 400, 250-nya kalau di sini disederhanakan. Angka ini 400 dengan 250 disederhanakan. Caranya apa? Dibagi dengan 50. 250 bagi 55, 400 bagi 50 sama dengan 8. Ini untuk mempermudah penghitungan saja. Jadi angkanya kecil. Tapi kalau kalian tidak mau disederhanakan nggak apa-apa. Nanti hasilnya pasti sama. Nanti ini kali ini kali ini. 250 kali 100, 250 kali min T. Nanti sama saja. 8 kali T, ini 8T. 8 kali min 35 sama dengan min 280. 5 kali 100, 500. 5 kali min T, min 5T. Oke? Paham ya? Angka gabung dengan angka. Ini yang ada hurufnya gabung dengan yang ada hurufnya. Ini min 280 pindah ke kanan. Ditambah 500 sama dengan 780. Karena min pindah ke kanan jadi plus gitu ya. Sedangkan ini min 5T pindah ke kiri jadi plus 5T ditambah 8T 13T. Maka T sama dengan 780 dibagi 13 sama dengan 60. Jadi suhu campurannya adalah 60 derajat Celcius.
Oke? Ya, semoga paham. Kalau belum paham nanti boleh tanyakan ke Bapak secara langsung atau lewat WA secara japri ya. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.